Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri massa untuk fragmentasi senyawa siklik amina siklik part yang ke-22. Untuk teman-teman yang ingin menonton video sebelumnya dari part pertama sampai ke-21, teman-teman bisa cek video sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri massa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya, judulnya itu spektrofotometri massa atau MES-spektro. Fragmentasi sikloamina. Pertama, peak ion molekul biasanya kuat. 2, pembelahan M dikurang 1 adalah paling umum. 3, kompleks fragmentasi bervariasi menurut ukuran cincin. Di sini terdapat spektrum massa dari amina sekunder, namanya itu adalah piperidin. Amina sekunder siklik piperidin memiliki spektrum massa yang lebih kompleks. Ion molekul pada massa per elektron 85 relatif kuat. Fragmentasi alfa dari hidrogen menghasilkan base peak M dikurang 1. Karena cincin fragmentasi alfa dari gugus karbon tidak menghasilkan perubahan massa. Radikal kation yang membuka cincin ini kemudian dapat kehilangan radikal etil atau etena untuk masing-masing menghasilkan ion massa per elektronnya itu adalah 56 dan 57. Hilangnya radikal alil dari ion molekul yang membuka cincin akan menghasilkan ion massa per elektronnya itu adalah 44. Di sini terdapat spektrum massa dari piperidin, di mana sudah saya kotakin merah dan sudah ada nilai-nilai massa per elektronnya. Jadi nanti kita akan cari teman-teman bagaimana fragmen-fragmen yang terbentuk puncak-puncaknya ini teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa base peak-nya atau puncak tertingginya itu adalah saat senyawanya itu kehilangan hidrogennya atau massa dikurang 1. Jadi dari peak ion molekulnya itu kan 85, pembelahan alfa kehilangan hidrogen, jadinya nanti 84 massa per elektronnya. Jadi senyawa piperidin apabila ditembakkan elektron, maka yang terionisasinya itu adalah elektron bebas di nitrogen. Jadi satu elektron di nitrogen ini akan terlepas sehingga menghasilkan ion molekulnya itu sebesar 85 massa per elektronnya plus 2 elektron. Satu elektron dari elektron bebas nitrogen, lalu satu elektron dari spektrofotometri massa. Senyawa piperidinnya ini bisa mengalami pembelahan hidrogen atau massa dikurang 1. Jadi terjadi pembelahan homolisis antara nitrogen dengan hidrogennya di gugus aminanya ini, sehingga nanti hidrogennya menjadi radikal dan satu elektron di nitrogen, sehingga nanti menghasilkan fragmen seperti ini teman-teman, dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 84 massa per elektronnya. Lalu senyawa piperidin bisa terjadi pembukaan rantai siklik seperti senyawa siklik pada umumnya, di mana di sini terjadi pembelahan homolisis, satu elektron di nitrogen dan satu elektron di karbonnya, sehingga rantainya terbuka seperti ini. Senyawa piperidin bisa mengalami penataan ulang hidrogen, di mana hidrogen di CH2-nya ini akan berikatan dengan CH2 penghujung, sehingga nanti CH2 yang ini menjadi CH3 dan CH2-nya karena berkurang satu hidrogen jadi CH dan terdapat satu elektron karena terjadi homolisis, sehingga fragmennya seperti ini teman-teman. Lalu selanjutnya terjadi pembelahan homolisis di C nomor 2 dan C nomor 3, yang nantinya C nomor 2 mendapatkan satu elektron sehingga menghasilkan etil yang menjadi radikal, dan C nomor 3-nya ini mendapatkan satu elektron sehingga hasilnya seperti ini dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 56 massa per elektronnya. Lalu misalnya terjadi pembukaan rantai siklik di sini teman-teman di C nomor 1 dan C nomor 2, sehingga satu elektron di C nomor 1 dan satu elektron di C nomor 2. Setelah terjadi pembukaan rantai siklik terjadi pembentukan ion iminium, di mana karena C nomor 1-nya ini atau C alfa punya satu elektron sehingga membentuk ikatan baru dengan nitrogen membentuk ion iminium. Lalu terjadi pembelahan lanjutan ion iminium, di mana di sini terjadi pembelahan heterolisis sehingga nantinya menghasilkan alkena, dan ion iminiumnya ini mendapatkan hidrogen dari hidrogen beta sehingga ion iminiumnya seperti ini dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 30 massa per elektronnya. Lanjutan pembelahan iminiumnya ini mirip dengan fragmentasi dari amina alifatik atau rantai terbuka teman-teman. Teman-teman bisa cek video yang bagian pola fragmentasi amina alifatik. Lalu misalnya setelah pembukaan rantai siklik ternyata terjadi pembelahan homolisis antara C nomor 2 dan C nomor 3. Karena C nomor 2-nya mendapatkan satu elektron, membentuk satu ikatan baru dengan C nomor 1-nya ini teman-teman yang punya satu elektron, sehingga nanti menghasilkan alkena atau etena. Lalu C nomor 3-nya ini kan mendapatkan satu elektron sehingga hasilnya seperti ini teman-teman, dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 57 massa per elektronnya. Dan misalnya alkenanya ini terionisasi atau terbaca di spektrofotometri massa, maka hasilnya seperti ini teman-teman, dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 28 massa per elektronnya. Lalu misalnya terjadi pembelahan CC alkilnya di sini teman-teman, terjadi pembelahan homolisis antara C nomor 3 dan C nomor 4, sehingga C nomor 3-nya ini menjadi radikal dan C nomor 4 karena mendapatkan satu elektron dari pembelahan homolisis hasilnya seperti ini, dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 43 massa per elektronnya. Lalu bisa terjadi hilangnya radikal alil seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana di sini terjadi pembelahan homolisis agar nanti rantainya terbuka, lalu terjadi homolisis di karbon nomor 2-nya ini, lalu terjadi homolisis di C nomor 4 ini teman-teman, sehingga menghasilkan
alil. Alil itu adalah C ikatan rangkap 2 di sini. Lalu yang paling ujung ini kan aturan CH3, tetapi di sini CH2. Jadi ini disebut alil. Alilnya ini terbentuk ikatan rangkap 2-nya karena di sini kan terjadi homolisis ya, antara karbon nomor 1 dengan nitrogen. Karbon nomor 1-nya ini mendapatkan 1 elektron lalu bergabung dengan karbon nomor 2 yang terjadi homolisis dengan hidrogen sehingga menghasilkan ikatan rangkap 2. Lalu karbon nomor 3-nya ini kan mendapatkan 1 elektron sehingga nanti menghasilkan CH2 dengan 1 elektron atau radikalnya nanti. Lalu C nomor 4-nya ini karena mendapatkan hidrogen dari C nomor 2 sehingga jadinya CH3, dan fragmen ini terbaca di spektor fotometri massa sebesar 44 massa per elektronnya. Sekian video dari saya tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektor fotometri massa untuk fragmentasi senyawa siklik amina siklik part yang ke-22. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar, dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.